Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan kepada materi dari modul ke-9, yaitu adalah evaluasi risiko ergonomi. Yang pertama, kita masuk kepada bagian latar belakang, di mana di tengah dinamika dan tuntutan dunia kerja yang modern, perhatian terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja semakin penting, khususnya dalam hal ergonomi. Evaluasi risiko ergonomi menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya aman, tetapi juga mendukung produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Nah, berbagai aktivitas pekerja yang melibatkan postur tubuh tidak ideal, contohnya itu adalah gerakan berulang atau beban fisik berlebih, itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang, seperti contohnya adalah cedera dari muskuloskeletal. Nah, oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai teknik identifikasi dan analisis risiko ergonomi itu sangat penting bagi sebuah organisasi. Nah, di sini juga ada dua teori yang berkaitan dengan modul ke-9 evaluasi risiko ergonomi ini. Yang pertama, yaitu adalah teori human factor, di mana teori ini menekankan pentingnya merancang sistem kerja yang sesuai dengan keterbatasan fisik dan kognitif manusia, guna meminimalkan risiko kesalahan, kelelahan, dan juga cedera. Nah, yang kedua yaitu adalah teori biomekanik, di mana teori biomekanik ini menjelaskan bagaimana tubuh manusia merespon terhadap tekanan fisik yang berasal dari aktivitas kerja, termasuk postur tubuh, pengangkatan beban, dan gerakan yang berulang. Teori ini digunakan untuk menganalisis gaya, tekanan, dan beban yang diterima oleh bagian tubuh tertentu, terutama pada bagian otot, tulang, dan juga sendi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada alat dan bahan yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk mengerjakan atau untuk menganalisis dan untuk mengerjakan modul ke-9 evaluasi risiko ergonomi ini, di mana teman-teman memerlukan yang pertama yaitu adalah software dashpivot, yang kedua adalah software Word jika memang diperlukan untuk pengumpulan data nantinya. Selanjutnya, untuk alat evaluasi ergonomi sendiri, di sini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama yaitu adalah checklist evaluasi ergonomi, pengukur tinggi, yaitu adalah meja dan kursi, kamera atau smartphone yang akan digunakan untuk dokumentasi, alat tulis atau laptop yang digunakan untuk pencatatan, dan yang terakhir yaitu adalah software dashpivot. Selanjutnya, kita akan masuk kepada materi dari evaluasi risiko ergonomi sendiri, di mana evaluasi risiko ergonomi diartikan itu sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan faktor risiko di tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera, terutama pada gangguan muskuloskeletal. Nah, proses ini mencakup penilaian terhadap postur, beban kerja, gerakan berulang, serta kondisi lingkungan kerja guna untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, serta produktif. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari evaluasi risiko ergonomi. Nah, evaluasi risiko ergonomi ini berfungsi yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang muncul dari interaksi pekerja dengan tugas dan lingkungan kerjanya. Lanjut kita masuk kepada teknik identifikasi risiko, di mana dalam mengidentifikasi sebuah risiko terdapat 3 teknik yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu adalah menggunakan observasi langsung atau observasi secara face to face, di mana metode ini tuh melibatkan pengamatan langsung terhadap pekerja saat mereka melaksanakan tugas pekerjaan. Nah, nantinya pengamat atau teman-teman ini tuh akan mengevaluasi postur, gerakan, serta interaksi pekerja dengan peralatan dan juga lingkungannya. Yang kedua, yaitu ada teknik wawancara dan kuesioner, di mana wawancara dan kuesioner itu merupakan sebuah teknik diskusi dengan pekerja atau survei kuesioner yang dapat membantu mengumpulkan informasi mengenai keluhan fisik yang mungkin mereka atau si pekerja itu alami ketika teman-teman nantinya datang atau melakukan wawancara. Seperti contohnya itu adalah nyeri punggung, ketegangan leher, ataupun keluhan-keluhan penyakit pekerjaan lainnya. Dan terakhir, yaitu adalah checklist ergonomi, di mana checklist ergonomi ini penggunaannya itu telah distandarisasi dapat membantu dalam menilai berbagai faktor ergonomis di lingkungan kerja. Nah, checklist ini tuh biasanya itu mencakup beberapa item yang berkaitan dengan postur, pemakaian alat, repetisi gerak,
Dan terakhir yaitu adalah pengaturan dari ruang kerja. Selanjutnya, kita masuk kepada alat dan metode analisis risiko. Nah, alat dan metode analisis risiko terdiri dari dua macam jenis ya teman-teman, di mana alat ataupun metode analisis risiko yang pertama yaitu Job Hazard Analysis atau Job Hazard Analysis, di mana Job Hazard Analysis ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya pada setiap langkah pekerjaan. Nah, dalam JHA atau Job Hazard Analysis ini, tugas itu dibagi menjadi langkah-langkah individu, dan nantinya setiap langkah itu akan teman-teman analisis untuk mengidentifikasi potensi bahayanya. Contohnya adalah memindahkan gelas dari satu tempat ke tempat lainnya, memotong kayu ataupun memotong besi, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. JHA inilah yang nantinya teman-teman akan buat pada modul ke-9 atau evaluasi risiko ergonomi ini. Jadi, teman-teman perlu perhatikan secara seksama mengenai penjelasan dari Job Hazard Analysis tadi ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu adalah ada yang namanya Ergonomic Risk Assessment atau kita bisa singkat ERA. Jadi, Ergonomic Risk Assessment ini atau Ergonomic Risk Assessment atau ERA ini itu lebih berfokus pada analisis risiko dari perspektif yang ergonomis, di mana metode ini tuh melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek tertentu dari pekerjaan. Contohnya adalah postur yang digunakan, beban yang diangkat, gimana sih frekuensi gerakannya berapa kali, serta berapa kali atau berapa durasi dia melakukan sebuah tugas tersebut. Contohnya tadi adalah memotong besi, mereka itu posturnya bagaimana, beban yang diangkatnya itu berapa, frekuensi gerakannya itu berapa kali, dan berapa lama sih mereka itu memotong sebuah besi. Nah, itulah perbedaan dari Job Hazard Analysis dan juga Ergonomic Risk Assessment tadi, di mana untuk Ergonomic Risk Assessment atau ERA ini itu lebih berfokus pada analisis risiko dari perspektif ergonomisnya, yaitu yang seperti teman-teman ataupun yang seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya, kita masuk pada pendekatan yang digunakan dalam pencegahan dan pengendalian risiko ergonomi. Jadi, nanti dalam pencegahan ataupun pengendalian risiko ergonomi, ada beberapa pendekatan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, contohnya adalah desain ulang pekerjaan. Jadi, salah satu cara paling efektif untuk mencegah sebuah cedera itu teman-teman adalah dengan melakukan redesign pada tugas ataupun sesi pekerjaan. Contohnya adalah pada pemotongan besi. Jadi teman-teman bisa mendesain ulang pekerjaan tersebut. Apakah memang pekerjaan tersebut tuh yang awalnya memiliki potensi cedera yang tinggi, teman-teman desain ulang untuk mengurangi si potensi cederanya tersebut. Yang kedua yaitu adalah pelatihan karyawan, di mana pelatihan karyawan ini tuh adalah contohnya memberikan pelatihan terhadap praktik kerja yang baik, di mana memberikan sebuah pelatihan tentang praktik kerja yang baik ini itu adalah kunci dalam meningkatkan kesadaran karyawan terhadap yang namanya ergonomi. Jadi teman-teman jangan lupa juga melakukan pelatihan terhadap karyawan-karyawan yang ada di perusahaan nantinya, agar mereka bisa mencegah potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah gunakan alat yang ergonomis. Jadi pastikan alat dan perangkat yang dirancang oleh teman-teman itu memiliki hal ergonomis yang dapat membantu mengurangi resiko dari cedera pekerja. Yang terakhir atau yang keempat yaitu adalah Dewan Keselamatan, di mana Dewan Keselamatan ini yaitu adalah membentuk sebuah tim atau komite spesifik contohnya dalam sebuah organisasi untuk mendorong adopsi praktik yang ergonomis. Nah, selanjutnya kita masuk pada aplikasi dari analisis risiko ergonomi sendiri, di mana analisis risiko ergonomi itu bisa digunakan di berbagai industri yang ada ya teman-teman. Contohnya adalah yang pertama di industri manufaktur, di mana dalam industri ini pekerja itu sering terlibat dalam pengangkatan dan juga gerakan yang berulang. Contohnya adalah pengangkatan besi ataupun pengangkatan alat-alat yang berat. Nah, evaluasi risiko ergonomi inilah yang dapat diaplikasikan untuk teman-teman itu bisa mengidentifikasi postur yang tidak tepat atau pekerjaan yang terlalu berat. Teman-teman nanti bisa lihat nih, bagaimana sih postur dari pekerja tersebut, apakah memang sudah tepat ataupun memang masih terdapat potensi cedera yang tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pekerjaan kantoran, di mana seperti yang kita tahu,
bekerja di tempat komputer atau di depan komputer dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan masalah teman-teman, seperti contohnya ketegangan mata, nyeri punggung, dan masalah pergelangan tangan. Nah, disinilah analisis risiko ergonomi itu dapat digunakan untuk menilai pemosisian agar lebih ergonomis. Selanjutnya yang terakhir adalah sektor kesehatan, di mana tenaga kesehatan itu seringkali harus melakukan pengangkatan pasien dan bekerja dalam kondisi yang repetitif. Contohnya adalah dalam keadaan darurat, otomatis banyak pekerja kesehatan ini tuh harus mengangkat pasien yang mengalami keadaan darurat tersebut, sehingga mungkin terjadinya potensi cedera oleh si tenaga kesehatan tersebut ya teman-teman. Nah, disinilah evaluasi risiko ergonomi itu dapat membantu dalam hal merancang peralatan yang lebih baik, serta memberikan pelatihan tentang teknik pengangkatan yang aman untuk meminimalkan risiko cedera dari tenaga kesehatan tersebut. Terakhir, kita masuk pada kesimpulan nih teman-teman, di mana setelah mempelajari modul ke-9 tentang evaluasi risiko ergonomi ini, kita tahu bahwa modul ini tuh menekankan pentingnya identifikasi dan pengendalian risiko kerja yang berkaitan dengan postur, gerakan, dan beban fisik. Dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta alat analisis seperti JHA dan Ergonomic Risk Assessment atau ERA ini, sebuah organisasi itu dapat mencegah cedera, meningkatkan kenyamanan kerja, dan mendorong produktivitas secara berkelanjutan nih teman-teman di berbagai sektor industri yang ada di dunia ini. Nah, lanjut di sini ada daftar pustaka dari materi-materi yang telah tadi kita jelaskan. Di mana untuk materi-materi tadi itu diambil dari beberapa sumber ataupun referensi sebagai berikut ya teman-teman. Nah, kita sampailah pada akhir dari materi modul ke-9 evaluasi risiko ergonomi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, di mana di sini ada sepenggal kalimat, yaitu lingkungan kerja yang sehat dimulai dari perhatian terhadap ergonomi, karena mencegah itu lebih baik daripada memperbaiki cedera yang sudah terjadi. Mohon diingat untuk kata-kata ini ya teman-teman. Sekian dari saya untuk pemaparan dari materi modul ke-9 evaluasi risiko ergonomi ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kepada pemaparan dari simulasi software modul ke-9 evaluasi risiko ergonomi ini. Terima kasih. Baik semuanya, kita akan melanjutkan ke dalam simulasi software dari modul ke-9 yaitu evaluasi risiko ergonomi. Nah, pada modul 9 evaluasi risiko ergonomi ini, kita memakai dua software bantuan yaitu adalah Microsoft Excel sebagai pengumpulan datanya dan juga Dashpivot sebagai pengisian data dari job hazard analysis nantinya. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam pengumpulan data dalam Microsoft Excel. Yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman mengisi dari form job hazard analysis di dalam Microsoft Excel yang nantinya akan diberikan kepada teman-teman ya. Di sini, di dalam form job hazard analysis, terdapat beragam banyak yang harus teman-teman isi. Dari atas dulu dimulai dari nomor JHA. Nah, pada nomor JHA ini teman-teman bisa mengisi nomor 1 karena JHA ini merupakan JHA pertama yang teman-teman buat ya teman-teman. Untuk date development-nya, teman-teman isi tanggal dari pembuatan JHA dari teman-teman. Contohnya di sini saya misalkan mengisi ataupun membuat JHA di tanggal 30 Mei 2025. Maka date development-nya kita isi 30 Mei 2025. Untuk revision-nya kita strip saja karena tidak ada revisi. Selanjutnya untuk job title. Nah, untuk job title ini teman-teman isikan dengan judul dari JHA teman-teman. Berarti kalau di sini kita akan menganalisis job hazard analysis, maka judulnya adalah Job Hazard Analysis Praktikum Terintegrasi contohnya. Nah, kita masuk ke dalam tabel kedua yaitu adalah Permit Information. Nah, di dalam tabel kedua yaitu Permit Information ini, teman-teman isi kontak stakeholder yang teman-teman wawancarai ya teman-teman. Misalkan di sini saya mau wawancari yang namanya Pak Eman. Nah, teman-teman isi namanya supervisornya atau permit holdernya yaitu adalah Pak Eman. Untuk sign-nya ini teman-teman masukkan tanda tangan dari Pak Eman ini ya teman-teman, atau dari tanda tangan stakeholder yang nantinya teman-teman wawancarai. Nah, untuk date ini teman-teman isikan tanggal dari wawancara teman-teman atau tanggal dari pengumpulan data teman-teman ya. Misalkan 28 Mei 2025.
Nah, untuk permit number-nya, teman-teman isikan nomor dari stakeholder yang teman-teman wawancarai ya. Misalkan 08786531233220 misalkan. Nah, jika teman-teman mewawancarai hanya satu orang, maka untuk bagian kolom supervisor dan sampai ke permit number, teman-teman cukup mengisi dari satu orang saja ya teman-teman. Begitupun jika lebih dari satu orang, maka teman-teman juga mengisi supervisor sampai ke permit number-nya itu adalah lebih dari satu orang ya teman-teman. Jadi tergantung lagi dari berapa banyak yang teman-teman wawancarai stakeholder-nya ya. Nah, setelah kita mengisi dari tabel permit information, yang harus kita isi selanjutnya adalah tabel PPE atau Personal Protective Equipment. Nah, tabel PPE ini berisi tentang bahan atau alat kerja apa saja sih yang digunakan selama proses produksi di CV ataupun perusahaan yang teman-teman wawancarai nantinya ya. Contohnya di sini adalah long sleeve cotton shirt atau kemeja katun lengan panjang high vis. Apakah si supervisor ataupun si stakeholder yang teman-teman wawancara ini menggunakan kemeja katun lengan panjang? Jika iya, maka teman-teman klik atau isikan yes. Jika tidak, maka teman-teman isikan no ya. Nah, hal itu berlaku dari yang kemeja katun lengan panjang hingga ke safety glasses atau kacamata pelindung ya teman-teman. Teman-teman isikan semua. Di sini misalkan yes, yes, yes. Nah, setelah teman-teman isikan, pada bagian tabel PP atau Personal Protective Equipment, tabel selanjutnya yang teman-teman perlu isi lagi yaitu adalah Additional PPA atau Personal Protective Equipment-nya. Nah, additional ini adalah sebuah komponen tambahan yang mungkin digunakan oleh si supervisor atau si stakeholder teman-teman. Jika tadi mandatory PPA ini adalah main equipment atau equipment utama yang dipakai oleh si supervisor atau stakeholder, nah additional PPA ini adalah sebuah tambahan atau sebuah equipment tambahan yang mungkin dipakai oleh si stakeholder teman-teman. Di sini contohnya ada topi keras atau pelindung kepala, yaitu selanjutnya adalah goggles atau kacamata, ada juga dari gloves atau sarung tangan, earplug, P2 Max, atau yang terakhir adalah face shield atau pelindung wajah. Sama seperti yang tadi, jika supervisor stakeholder teman-teman dalam proses produksinya menggunakan alat-alat tersebut, maka teman-teman ketikkan yes. Begitupun sebaliknya, jika tidak menggunakan maka ketikkan no. Hal tersebut diisi hingga ke face shield atau ke kolom terakhir ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengisi additional PPE atau Personal Protective Equipment, yang perlu teman-teman isi lainnya yaitu adalah additional form atau prosedur reference. Nah, dari prosedur reference ini teman-teman melihat bagaimana sih penilaian bahaya pada lingkungan dari teman-teman ataupun dari CV teman-teman yang teman-teman pilih ya. Di sini ada lingkungan, ada juga instruksi kerjanya, ada juga daftar bahayanya, ada juga MSD atau lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia. Nah, jika teman-teman merasa di CV teman atau di perusahaan teman-teman itu sudah ada penilaian bahaya pada lingkungan, maka teman-teman klik yes atau ketik yes. Jika tidak atau tidak memiliki, maka teman-teman sama seperti tadi, klik no atau ketik no. Begitupun hingga tabel terakhir ya teman-teman. Nah, setelah seluruh tabel tadi terisi, hal selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mengisi tabel dari description job tags atau sampai ke risk levelnya. Nah, untuk description of job atau task tab ini yaitu adalah hal apa saja sih atau prosedur apa saja sih yang diperlukan atau yang dilakukan oleh stakeholder atau si supervisor teman-teman untuk membuat satu produk. Misalkan saya ini membuat satu produk ragu mini. Nah, untuk membuat produk ragu mini tersebut teman-teman harus melakukan atau harus terdiri dari beberapa step sih atau dari beberapa cara sih untuk membuat si satu produk ragu mini ini. Misalkan di sini saya udah ada contoh yang tabel telah terisi. Nah, dari si produk ragu mini. Di sini contohnya, teman-teman, untuk membuat sebuah ragu mini, hal yang pertama yang harus dilakukan misalkan pemotongan bahan baku logam. Nah, tabel kedua ini berisi dari potensial insiden yang mungkin terjadi di ketika teman-teman ataupun ketika supervisor tersebut melakukan pekerjaannya. Contohnya, dalam melakukan pemotongan bahan baku logam, operator bisa terkena serpihan atau pemotongan dengan gergaji. Ketika teman-teman atau supervisornya tersebut melakukan pemotongan dengan gergaji, mungkin saja nih teman-teman melihat si operator tersebut bisa terkena serpihan, maka teman-teman ketikkan operator terkena serpihan logam saat pemotongan dengan gergaji. Kemudian risk controlnya. Nah,
untuk mencegah atau mengurangi potensi dari insiden tersebut, hal apa sih yang perlu dilakukan oleh supervisor? Nah, teman-teman ketikkan atau masukkan di dalam tabel ini. Contohnya menggunakan pelindung wajah, sarung tangan, dan apron. Nah, lanjut ke bagian risk level dari konsekuensi, frekuensi, dan juga result. Nah, di sini untuk risk level, konsekuensi, dan juga frekuensi, teman-teman lihat acuannya pada tabel konsekuensi di atas atau tabel konsekuensi di pinggir ini ya teman-teman. Misalkan dari potensi insiden. Nih, operator terkena serpihan saat pemotongan dengan gergaji. Kira-kira insiden itu tuh berpotensi besar untuk terjadi ataukah tidak? Misalkan berpotensi sangat besar untuk terjadi, maka teman-teman cukup mengetikkan major atau dalam kurung 4. Seperti contohnya di sini. Major dalam kurung 4. Nah, selanjutnya untuk frekuensinya, apakah sering terjadi atau apakah akan sering terjadi? Teman-teman lihat di situ potensinya. Jika memang potensi insidennya itu sering terjadi atau memang bakal sering terjadi, teman-teman bisa mengisi katastrofik. Nah, katastrofik ini apa? Katastrofik ini adalah menyebabkan bencana material yang sangat besar. Nah, teman-teman bisa isi katastrofik di risk level konsekuen sebelumnya. Untuk risk level frekuensi ini, teman-teman lihatnya itu adalah dari si frekuensinya atau frequency of occurrence-nya, likelihood-nya. Nah, di sini ada 5 poin, yaitu adalah unlikely, remote atau sangat jarang, seldom atau jarang, occasional atau kadang-kadang, dan frequent atau sering. Nah, teman-teman bisa isi sesuai dengan frekuensi kira-kira dari teman-teman lihat secara langsung di CV ataupun perusahaan yang teman-teman nantinya pilih. Nah, selanjutnya setelah seluruh tabel terisi, teman-teman masuk ke dalam Chrome. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada software dari si job hazard analysis, yaitu kita memakai software yang namanya DAS Pivot. Teman-teman tinggal copy dan juga paste link dari template yang nantinya akan asisten praktikum buat atau asisten praktikum berikan. Setelah itu klik enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman klik use this template now. Nah, teman-teman masukkan email dari teman-teman yang teman-teman punya ya. Misalkan saya memiliki email Noval Shidan12@gmail.com. Klik next. Nah, maka ketika teman-teman memang pernah menggunakan email tersebut, akan muncul halaman seperti ini. Jika teman-teman belum pernah menggunakan email tersebut di dalam aplikasi DAS Pivot, maka tampilannya akan langsung kepada pembuatan akun. Karena di sini saya telah memilih atau telah menggunakan email ini sebelumnya, maka kita klik login. Kita masukkan kembali emailnya, musidan12@gmail.com. Kita masukkan passwordnya, maka kita klik login. Nah, setelah klik login, otomatis akan terdirect ke link ataupun ke template yang tadi ya teman-teman. Saja di sini template-nya, maka akan otomatis masuk ke dalam template dari job hazard analysis di aplikasi DAS Pivot. Nah, hal yang perlu teman-teman lakukan di dalam aplikasi ini adalah teman-teman memindahkan seluruh data yang ada di dalam Excel yang teman-teman tadi buat, dimulai dari nomor JHA hingga ke tabel description of job hingga ke risk level ke dalam aplikasi DAS Pivot tadi ya teman-teman. Caranya sama, misalkan di sini JHA number. Kita lihat JHA number yang tadi itu adalah 1, maka kita masukkan nomor 1. Begitupun date development-nya. Tadi misalkan 30 Mei, kita masukkan 30 Mei atau 30 Agustus. Sesuai dengan tanggal pembuatan dari surat teman-teman ya, atau dari job hazard analysis teman-teman. Untuk revision-nya kita isi strip saja karena tidak ada. Untuk job title-nya tadi sama. Misalkan job hazard JHA dari praktikum terintegrasi misalkan. Nah, untuk permit information-nya sama. Juga kita masukkan ke dalam si DAS Pivot tadi. Nah, di sini contohnya permitnya yaitu adalah Eman Sulaiman. Nama dari stakeholder yang teman-teman wawancarai ya. Untuk sign-nya kita masukkan tanda tangannya. Nah, untuk date-nya juga sama kita isikan, begitupun permit number-nya. Hingga seluruh data yang di Excel atau yang teman-teman isi di dalam Microsoft Excel tadi terpindahkan ke aplikasi DAS Pivot ini ya teman-teman. Untuk template-nya itu sama saja seperti yang Excel ini. Jadi teman-teman cukup memindahkan saja yang data dari Excel tadi ke dalam
aplikasi Das Pivot ini. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali. Jadi, setelah teman-teman mengisi seluruh form dari job hazard analysis yang ada pada aplikasi Das Pivot yang tadi teman-teman isi, hal atau langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah mengubah form tersebut menjadi ke dalam bentuk PDF. Nah, cara untuk mengubah job hazard analysis tadi ke dalam bentuk PDF adalah teman-teman cukup melihat pada pojok kiri atas ada yang logo PDF ini, yaitu adalah download PDF. Nah, teman-teman hanya cukup mengklik download PDF ini saja, maka otomatis akan dilanjutkan ke dalam rendering file downloadan tadi. Teman-teman tunggu sebentar. Nah, setelah tanda checklist muncul, maka teman-teman tinggal klik download di sini ya teman-teman. Maka ketika teman-teman klik download, maka otomatis hasil PDF dari job hazard analysis form tadi sudah terdownload ke dalam PC ataupun laptop teman-teman. Nah, hasil akhirnya dari form job hazard analysis yang telah diubah ke dalam bentuk PDF adalah seperti ini ya teman-teman. Inilah yang nantinya teman-teman akan kumpulkan ketika penugasan nanti. Maka berakhirlah simulasi untuk modul 9 evaluasi risiko ergonomi ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam praktikum terintegrasi. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada luaran dari modul ke-9 evaluasi risiko ergonomi ini. Di mana untuk luaran dari modul ke-9 evaluasi risiko ergonomi ini, teman-teman memerlukan atau perlu untuk membuat sebuah job hazard analysis yang lengkap ya teman-teman. Nantinya setelah teman-teman membuat sebuah job hazard analysis yang lengkap atau JHA yang lengkap, teman-teman bisa mengunduh ataupun mengubah job hazard analysis atau JHA tersebut ke dalam bentuk PDF seperti contoh di sini ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengubah bentuk job hazard analysis yang menjadi PDF, file itulah yang nantinya teman-teman akan kirimkan pada penugasan Google Classroom yang nantinya akan diberikan oleh asisten praktikum ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.